Melati Firdausi. Di sini saya akan memaparkan salah satu tokoh orientalis yang terkemuka yang berasal dari Hungaria, yakni Ignaz Goldziher. Iya, Ignaz Goldziher merupakan tokoh orientalis yang berasal dari Hungaria, di mana dia lahir pada tanggal 22 Juni 1850, di mana dia berasal dari keluarga Yahudi yang sangat taat, sehingga memberikan dia dasar religius dan intelektual yang sangat kuat dalam kehidupannya. Sejak kecil, Ignaz Goldziher ini memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap studi bahasa dan agama. Mengenai karir pendidikannya, Ignaz Goldziher ini mengawali karir pendidikannya di Budapest, kemudian melanjutkan di Universitas Berlin, Leipzig, dan Leiden. Selama di Berlin, Ignaz Goldziher ini berguru pada salah satu tokoh orientalis yang terkemuka juga pada masa itu, yakni Heinrich. Kemudian pada tahun 1870, Ignaz Goldziher ini melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah, yakni salah satunya ke Mesir dan Palestina, di mana ia ingin memperdalam pengetahuannya tentang studi bahasa dan budaya Arab. Kemudian sekembalinya di Hungaria, Ignaz Goldziher ini mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Budapest kurang lebih selama 40 tahun. Mengenai karya-karyanya, Ignaz Goldziher ini memiliki beragam sekali karya ya, salah satunya di aspek studi Islam, sejarah Islam, kemudian hadis dan tafsir. Ignaz Goldziher ini meninggal pada tanggal 13 November 1921. Meskipun Ignaz Goldziher ini telah meninggal, namun warisan intelektualnya ini terus hidup dan memberikan kontribusi yang besar dalam studi Islam hingga saat ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa karya dari Ignaz Goldziher. Yang pertama ada Asal Usul dan Klasifikasi Doa Ibrani, The Hebrew Prayer. Kemudian yang kedua ada Madhab Tafsir Al-Islami atau Madhab Tafsir dari masa klasik hingga modern. Dan yang ketiga ada Muslim Studies. Yang keempat ada The Zohirists, Their Doctrine and Their History, A Contribution to the History of Islamic Theology. Kemudian yang kelima ada Introduction to Islamic Theology and Law atau pengantar hukum Islam. Dan yang keenam ada Muhadzarat fi al-Islam. Dan yang ketujuh ada Ittijahat Tafsir al-Islam in al-Muslimin. Berikutnya mengenai pemikiran dari Ignaz Goldziher terhadap Al-Quran, di mana pemikiran dari Ignaz Goldziher ini sangat kontroversial. Ignaz Goldziher menganggap bahwasanya Al-Quran ini tidak otentik. Sebenarnya ia ini sedang menjalankan strateginya untuk menjadikan umat Islam atau kaum muslimin ini ragu terhadap keautentikan Al-Quran, di mana ia mengatakan bahwasanya Al-Quran ini berasal atau copy paste dari kitab samawi. Kemudian yang kedua mengenai pemikiran Ignaz Goldziher ini, bahwasanya Ignaz Goldziher ini menganggap tentang Al-Quran ini dianggap sepadan dengan Bible, di mana dia menganggap Al-Quran ini berasal dari dokumen tertulis atau teks seperti Bible, bukan dari tradisi oral yang dibaca dan dihafal kemudian baru ditulis, di mana Goldziher ini sangat mendewakan teks atau manuskrip sebagai titik ukur suatu bacaan, terlepas qiraat itu sahih atau tidak. Kemudian yang ketiga mengenai pemikiran Goldziher, bahwasanya Goldziher ini menganggap qiraat ini berasal dari ijtihad atau hasil karya manusia. Dia sepemikiran dengan Theodor Noldek yang merupakan tokoh orientalis pertama yang mempermasalahkan perbedaan qiraat dalam Al-Quran, di mana menurut Goldziher qiraat yang berkembang saat ini merupakan hasil karya manusia atau ijtihad, sebab Al-Quran kala itu tidak memiliki titik dan harokat sebagaimana sekarang. Baik, jadi kesimpulan dari Ignaz Goldziher atau pemikiran dari Ignaz Goldziher ini, di mana Ignaz Goldziher ini memiliki strategi untuk menyebarkan benih-benih kebencian terhadap Al-Quran, terutama dalam hal qiraat,
yang bertujuan untuk menggoyahkan keyakinan kaum muslim. Pemahamannya terhadap qiraat ini sangatlah berbanding terbalik dengan para ulama sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.